Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad nawwarana bi kalimatin thayyibah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qa'idil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dhawil absarith thaqibah wal uqulil murjihah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihis syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kita atas kehadiran Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan akan memberikan nikmat kapanpun dan dimanapun kita berada. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi yang membawa kabar gembira, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, yang penuh dengan kasih sayang untuk semesta. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan ketakwaan yang sepenuh jiwa. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan yang tidak banyak ini adalah pesan Al-Quran agar supaya berkata positif. Yang paling susah dalam kehidupan ini adalah menata pikiran sekaligus juga menata kata. Bagaimana hari-hari kita bisa selalu keluar dari lidah ini adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Mengapa bisa demikian sulitnya? Karena pendidikan yang kita terima hari ini adalah warisan dari ibu dan bapak kita, kakek dan nenek kita yang terdahulu. Jadi orang-orang yang suka melontarkan kata-kata kasar, kata-kata yang negatif, kata-kata yang kotor, itu adalah hasil dari didikan atau tempaan orang-orang tuanya yang terdahulu. Nah, kita sebagai umat Islam harus memutus siklus itu untuk anak kita, untuk cucu kita ke depan. Karena Al-Quranul Karim memberikan kepada kita resep pedoman kehidupan agar kita bahagia di dunia dan di akhirat.
kita harus membiasakan diri untuk berkata-kata yang positif. Begitu mudahnya kata-kata yang negatif itu meluncur di bibir kita karena pendidikan orang tua kita terdahulu. Jadi kita tidak perlu lagi latihan. Sudah terbiasa sejak alam kandungan, saat roh ditiup pada usia 4 bulan kandungan. Di situ sang jabang bayi atau janin mendengarkan kata-kata dari ibu dan bapaknya. Kata-kata yang keras, kasar, kata-kata yang negatif. Dan itu bisa kita rubah untuk anak dan cucu kita selanjutnya. Supaya nanti kita tidak perlu lagi latihan untuk membiasakan diri mengucapkan kata-kata yang sejuk, yang baik, yang santun. Al-Quran memesankan kepada kita pada surat Ibrahim ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat satu perumpamaan, yaitu perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang positif, kata-kata yang bagus. Dengan apa? Seperti syajarah thayyibah, seperti pohon yang baik pula. Wa asluha sabit, yang akarnya itu tertancap kuat. Wa far'uha fis sama, sedangkan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Allah memberikan perumpamaan. Kata-kata yang baik itu, kata-kata yang positif itu seperti pohon yang cantik, pohon yang bagus. Nah, pohon yang bagus akarnya kuat, menancap ke dasar bumi, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit, tumbuh sehat. Pada ayat selanjutnya, ayat ke-25, tu'ti ukulaha, pohon tersebut menghasilkan buahnya kullahin, pada waktunya, bi'izni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan Allah memberikan perumpamaan kepada manusia tentang kalimat positif ini agar mereka selalu mengingatnya. Allah pesankan kepada kita untuk berkata-kata yang positif, berkata-kata yang baik, karena kata-kata tersebut akan membawa kebaikan. Kata-kata tersebut akan berbuah yang baik pula. Sebaliknya, kata-kata yang negatif, dalam ayat selanjutnya, surat Ibrahim ayat 26, Allah umpamakan kalimat-kalimat yang negatif itu seperti pohon yang jelek pula, yang akarnya tercabut dari dasar bumi. Malaha min qaror, dan tentunya pohon tersebut lemah sekali, tak memiliki kekuatan. Artinya tidak menghasilkan yang baik-baik, buahnya pasti buruk, kemudian pohonnya lemah, gampang tumbang. Nah, begitulah Allah memberikan perumpamaan untuk kita orang-orang yang yakin, yang beriman, dengan perkataan yang bil qaulis tsabit, perkataan yang mantap, yang teguh, baik itu di dunia maupun di akhirat.
wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, yang menganiaya dirinya. Ini pada surat Ibrahim ayat selanjutnya, di ayat ke-28. Jadi jelas sekali ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa efek dari kata-kata yang baik itu akan membuahkan kebaikan, dan efek dari kata-kata yang buruk itu akan menghasilkan keburukan. Allah akan menyesatkan, Allah akan menghancurkan orang-orang yang zalim, menganiaya dirinya. Nah, dalam ayat ini siapa yang termasuk orang zalim itu? Orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang negatif. Jadi ternyata Allah yang akan menghancurkan orang-orang yang suka mengatakan, hancurlah aku, matilah, gak ada harapan, semua jalan sudah buntu. Nah, kata-kata yang pesimistik seperti ini, tidak ada optimismenya di dalam hidup, Allah akan hancurkan. Maksud Allah akan hancurkan ini lewat kata-katanya itu Allah wujudkan. Karena perkataan itu sama seperti doa. Dalam Islam, kata-kata yang positif itu banyak sekali. Pertama disebut dengan az-zikra, zikir-zikir. Ketika kita kagum terhadap sesuatu, subhanallah. Ketika kita merasakan dapat nikmat dari Allah, alhamdulillah, kita mengucapkan hamdalah. Ketika kita memulai sesuatu, bismillah, basmalah. Ketika kita mendapatkan kemalangan atau kehilangan, istirja, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita bersin, kita bertasmid, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Ketika kita mengakhiri membaca Al-Quran, sadaqallahul azim. Ketika kita mengawali masuknya Ramadan, alhamdulillahi bisyahrin kada, kita ucapkan syukur. Ketika kita mengakhiri Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu kita ucapkan, bersilaturahmi kita bersama. Ini adalah ucapan-ucapan positif, zikra namanya, zikir-zikir. Minal aidin wal faizin. Jadi memang di dalam Islam itu ucapan-ucapan yang baik, yang positif itu sudah lalapan sebenarnya. Begitu banyaknya ajaran Islam melarang kita mengucapkan kata-kata yang kotor, yang kasar, yang keras. Jadi nggak ada ruang kalau kita pelajari Islam dengan sebaik-baiknya, tidak ada ruang bagi kita untuk mengatakan yang tak baik. Orang Islam itu lidahnya selalu mengatakan yang baik-baik. Meluncur di bibirnya doa-doa yang indah kepada saudaranya, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Itulah umat Islam. Itu ucapan yang disebut dengan zikra. Ada juga yang bighairi zikra, yang bukan zikir. Apa itu yang bukan zikir? Kita memotivasi diri kita. Ketika kita lemah semangat kita, ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus semangat ya Allah. Itu sudah termasuk kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah. Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, kalimat positif itu artinya at-tahmid wa tamjid. Apa arti tahmid itu? Tahmid itu grateful, rasa syukur. Jadi kita selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah sepanjang hari, sepanjang waktu. Dikala kita menikmati nikmat dari Allah, makasih banyak ya Allah, thank you Allah. Itu sudah kalimat thayyibah, kata-kata yang positif.
Aku bersabar ya Allah atas ujian ini. Itu kalimat yang positif. Aku harus maju ya Allah. Aku harus optimis. Aku harus kuat. Aku harus sehat. Nah, ini kalimat thayyibah. Ucapkan itu. Nah, itu tidak lahir kecuali kata Al-Imam As-Sa'labi di dalam tafsir As-Sa'labinya, dia lahir raji'un ila qalbil mu'min bil ma'rifat. Lahir dari hati orang yang yakin karena dia kenal dengan Tuhannya, bermakrifat dia kepada Allah. Wa tasdiq, kata-kata yang positif itu keluar karena tasdiq, tulusnya dia mengucapkan itu. Wal ikhlas, dan lahir dari rasa yang ikhlas. Jadi nggak gampang memang bagi kita yang sudah terbiasa mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang negatif. Didikan orang tua kita di masa lalu juga kata-katanya juga seperti itu, nggak gampang. Kecuali kita sudah memutus siklusnya, kita didik anak kita supaya mereka terbiasa mengucapkan kata-kata yang positif, kalimat thayyibah. Jadi mereka tidak lagi perlu latihan. Kalau kita mesti melatih itu. Umumnya di antara kita untuk mengucapkan kata-kata yang negatif itu tidak perlu latihan. Begitu gampangnya karena sudah terwarisi dia. Ya, ketika ban kereta bocor, kita saja sudah mengucapkan kata-kata yang negatif, misal aduh apes sekali ini. Hilang duit, baru sial kali aku ini. Padahal belum tentu hilang kalau kita bersikap yang positif. Misalnya kita jaga uang kita itu, kita tidak ler-ler dia, kita tidak tempatkan dia di tempat yang sembrono misalnya. Nah, kata-kata yang positif itu lahir dari jiwa yang positif. Jadi dari dalam dulu kita perbaiki. Nah, kenapa orang-orang begitu mudahnya melontarkan kata-kata yang negatif? Kotor jiwanya. Kalau hatinya kotor, kata-katanya pun kotor, percayalah. Maka bersihkan dulu hati kita itu, supaya kita mengucapkan kata-kata yang positif dalam kehidupan kita. Itu jadi doa. Jadi doa. Saat nantinya seperti pohon tadi itu, pohon itu akan menghasilkan buahnya. Jadi kalau kita selalu mengucapkan, insya Allah aku sehat, aku kuat ya Allah, aku semangat, aku bahagia. Itu kita ucapkan terus-menerus sesering mungkin, melembaga di dalam hati kita. Jadi doa, Allah akan berikan jawaban dari kata-kata kita itu. Digilirkannya kebahagiaan, digilirkannya kesehatan, digilirkannya kesempatan, karena kita selalu mengucapkan kata-kata yang positif itu. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Jadi jangan sepele dengan kata-kata. Kata Yehuda Berg, dia mengatakan bahwa words have energy and power with the ability to heal, to harm, to hinder. Bahwa kata-kata itu memiliki energi, kata-kata itu memiliki power, kekuatan, with the ability, yang dengan kekuatannya itu mampu kata-kata itu to heal, menyembuhkan. Lihat mereka-mereka yang sakit, ketika kita datang menjenguknya, kita pun memberikan kata-kata yang positif kepada dia. Tenang aja, kalau kau yakin pada Allah, kau berdoa sungguh-sungguh, sehatnya kau, insya Allah. Aku pernah lebih parah dari dirimu, tapi aku yakin Allah menyehatkan aku. Nah, ini kata-kata yang positif. Gak sedikit orang sembuh gara-gara motivasi yang kita berikan kepada mereka yang sedang sakit. Nah, kata-kata itu juga to harm, dapat membahayakan. Tidak sedikit orang tua mengatakan kepada anaknya, wah dasar kau anak nakal, anak bejat, rusaklah kau ini, gagal kau seumur hidup, jadi kacung kamu nak, dasar kamu anak jahanam,
Kita ucapkan itu tanpa kita mengcancelnya, tanpa kita minta ampun kepada Allah. Terbiarkan anak-anak itu terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi doa, jadilah dia anak yang hancur dalam hidupnya. Harusnya kita kalau sudah mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif itu, mohon ampun pada Allah. Ya Allah, aku cabut kembali kata-kataku yang tak baik kepada istriku. Aku cabut kembali ya Allah kata-kataku yang tak baik kepada anak-anakku ya Allah. Jangan sampai kata-kata itu jadi doa yang menjadi nyata dalam kehidupan istri dan anakku ya Allah. Cabut kata-kata. Disitulah kita melatihnya. Jangan biarkan dia tuh tanpa kita cabut kata-kata itu. Karena kita kan dalam kondisi emosi, marah besar. Kadang-kadang kata-kata tidak terkontrol lagi. Tapi kan setelah itu reda. Dikala reda itu kita minta ampun pada Allah. Cancel, kita cabut, minta ampun kepada Allah. Jangan sampai kata-kata itu berbuah buruk. Tapi kita harapkan kata-kata yang kita sampaikan adalah berbuah manis pada akhirnya. Kata-kata itu membahayakan. Pasti membahayakan kalau kita tidak menggunakannya pada tempatnya. Dan kata-kata itu juga dapat apa? To hinder, dapat menghalangi seseorang. Ini orangnya tadinya semangat, tapi karena kita halangi dia supaya nggak semangat, karena ada kedengkian di hati, terakhir dia jadi lemah semangatnya. Udahlah, nggak usah kesana aja lah, gagalnya kau nanti. Percuma kau coba itu, nggak akan berhasil lah kau tuh, nggak lulus lah. Kita menghalangi jadi. Lihat, akhirnya yang tadinya dia jadi semangat, jadi nggak semangat. Luar biasa kata-kata itu, bisa menghalangi semangat seseorang untuk mencapai impiannya, jadi melempem. Melembek, tak semangat lagi. Kemudian kata-kata itu juga dapat memalukan, ya, mempermalukan orang lain. And to humble, dan kata-kata itu juga dapat merendahkan orang lain. Mengerikan kata-kata itu. Banyak ya pembulian, caci maki di Facebook. Bahkan di Korea Selatan itu ya, bully-bulian di Facebook, merendahkan sesama netizen, ada yang bunuh diri. Itu berawal dari kata-katanya itu semuanya. Maka gunakan kata-kata untuk kebaikan. Itu dia pesan Al-Quran. Jangan diabaikan. Kata-kata itu seperti pohon yang baik kalau kata-katanya baik. Dan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, la adwa wala tiarah. Tidak ada yang bisa membuat penyakit itu jadi menular. Wala tiarah, dan tidak ada kesialan itu bisa datang, katanya. Yu'jibunil fa'lu. Al-fa'lu itu membuat aku terkagum-kagum. Wa mal fa'lu ya Rasulullah? Apalah itu al-fa'lu ya Rasulullah? Kata Nabi, kalimatun thayyibah. Itulah ucapan-ucapan yang positif, disebutkan oleh Rasulullah. Nah, artinya apa? Kata-kata bukan sekedar kata-kata. Nabi mengatakan tidak ada yang bisa menularkan penyakit, tak ada yang mendatangkan sial. Berarti ada hubungannya dengan kata-kata. Ketika kawan sebelah tadi bersin, haji kita bersin dia. Datang kita mengatakan, ajak lagu, tertular lagu ini. Kata. Rupanya kata-kata itu bisa membuat jadi sakit. Sakit. Ketika orang bersin flu, kita harus tangkis dia. Insya Allah aku sehat. Walau dia flu, aku sehat. Tubuhku kuat. Tapi kadang-kadang kita terbiasa yang bernegatif kata-kata. Alah, flu pula dia, nular lah ini. Nauzubillah. Wala tiaron, dan tidak ada yang mendatangkan kesialan. Nah, kaitannya tadi dengan kata-kata. Nabi Muhammad kagum dengan kata-kata yang positif. Artinya apa? Ada mafhum mukhalafahnya. Kalau Nabi Muhammad kagum dengan kata-kata yang positif, beliau juga merasa ngeri dengan kata-kata yang negatif. Ini sial lah ini. Angka 13 pula aku dapat nih, sial lah aku ini. Nah, ini kata-kata. Gawat kita kalau tidak menggunakan kata-kata kita ini untuk memproduksi segala jenis ungkapan, ucapan yang baik-baik. Mudah-mudahan dari
khutbah Jumat yang terbatas ini, lisan kita terlatih untuk berkata-kata yang positif, yang baik. Apalagi menjelang Lebaran, kita akan mengucapkan minal aidin wal faizin. Artinya semoga kita menjadi orang-orang yang aidin, yang kembali suci. Sucinya itu apa? Suci badannya, suci jiwanya, suci ucapannya. Wal faizin, kalau sudah suci ucapannya, suci badannya, suci jiwanya, wal faizin, semoga juga kita termasuk menjadi orang-orang yang berada dalam kemenangan. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.